Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Zuhad Yoga Putra, NIM L0211818335, Program S1, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah pencemaran perairan. Di sini saya akan memaparkan salah satu artikel mengenai sampah plastik, yaitu dengan judul Studi Pengelolaan Sampah Plastik di Pantai Kuta sebagai bahan bakar minyak oleh Nimade Wendayani pada tahun 2018. Pendahuluan. Sampah plastik merupakan salah satu indikator pencemar pantai. Terlebih pada musim tertentu, sampah plastik di lautan akan singgah ke tepi pantai sehingga mengganggu fungsi pantai sebagai tempat rekreasi. Permasalahan sampah ini juga menjadi masalah bagi sebagian pantai di Bali, termasuk Pantai Kuta. Pantai Kuta dikenal sebagai destinasi wisata dunia dengan kasus pencemaran lingkungan hidup. Sebagai kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan hotel, restoran, dan beragam fasilitas perdagangan dan bisnis yang berkelas dunia, seharusnya kawasan tersebut menampilkan kualitas daerah yang sesuai dengan citra daerah dengan tujuan wisata internasional. Namun, fakta-fakta yang menunjukkan peningkatan pencemaran lingkungan hidup di kawasan yang telah berkembang menjadi segitiga emas pertumbuhan ekonomi tersebut sangat memprihatinkan. Hal ini semakin diperjelas dengan seringnya perairan Pantai Kuta mendapat kiriman sampah pada musim berangin. Kemudian tujuan. Adapun tujuan penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui proses pengonversian sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, dan yang kedua untuk mengetahui perbandingan sifat minyak dari sampah plastik dengan solar. Metode penelitian. Konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak termasuk daur ulang tersier, karena bahan bakar minyak yang diolah dari sampah dilakukan dengan proses cracking atau perekahan. Cracking adalah proses memecah rantai polimer menjadi senyawa dengan berat molekul yang lebih rendah. Hasil dari proses cracking plastik ini dapat digunakan sebagai bahan kimia atau bahan bakar. Ada 3 macam proses cracking, yaitu hydrocracking, thermal cracking, dan catalytic cracking. Yang pertama adalah hydrocracking. Hydrocracking adalah proses cracking dengan mereaksikan plastik dengan hidrogen di dalam wadah tertutup yang dilengkapi dengan pengaduk pada temperatur antara 423 sampai 673 Kelvin dan tekanan hidrogen 3 sampai 10 MPa. Proses hydrocracking dalam pelaksanaannya dibantu dengan katalis seperti alumina, amorphous silika alumina, zeolit, dan sulfat zirkonia. Bahan pelarut 1 metilneftalin, tetralin, dan dekalin digunakan sebagai bahan pencampur. Yang kedua, thermal cracking. Thermal cracking adalah termasuk proses pirolisis, yaitu dengan cara memanaskan bahan polimer tanpa oksigen. Proses ini biasanya dilakukan pada temperatur antara 350 derajat sampai 900 derajat Celcius. Dari proses ini akan dihasilkan arang minyak dari kondensasi gas seperti parafin, isoparafin, olefin, naftin, dan aromatik, serta gas yang memang tidak bisa terkondensasi. Kemudian yang ketiga yaitu catalytic cracking. Cracking cara ini menggunakan katalis untuk melakukan reaksi perekahan. Dengan adanya katalis dapat mengurangi temperatur dan waktu reaksi. Kemudian hasil dan pembahasan. Terdapat tabel perbandingan sifat minyak dari sampah plastik dengan solar. Dapat dilihat perbedaan sifat minyak dari bahan bakar yang berasal dari sampah plastik dengan solar itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Minyak dari pengolahan sampah plastik mempunyai prospek yang baik sebagai bahan bakar substitusi untuk solar maupun bensin. Dari hasil penelitian di dalam motor diesel, campuran minyak dari sampah plastik menjadikan daya dan efisiensi termal dan efisiensi mekanisnya itu meningkat. Kemudian kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengelolaan limbah plastik menjadi bahan bakar dapat dilakukan dengan proses cracking. Adapun dari beberapa penelitian terkait, telah diuji coba kemampuan bahan bakar dari sampah plastik yang harapannya dapat menggantikan solar sebagai bahan bakar. Selain itu, pembuatan karbon aktif juga menjadi langkah lanjutan dari pengolahan limbah plastik jenis polietilin.
Dalam pelaksanaannya, diharapkan adanya bantuan dan pendanaan guna menghasilkan alat yang mumpuni dalam jumlah besar, sehingga dapat disebar di daerah dengan volume sampah yang tinggi seperti pada kawasan Pantai Kuta dan yang lainnya. Oke, mungkin sekian video pemaparan tentang artikel sampah plastik khususnya di Pantai Kuta. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.